Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam channel kesayangan kita, yaitu Karunia Kehidupan Channel. Kita melanjutkan seri soteriologi yang ke-11. Kita akan membahas mengenai penghakiman. Nampaknya dari kata ini, saya ketika berbicara dengan beberapa orang Kristen cukup menakutkan mereka mengenai penghakiman ini. Mengapa? Karena yang lebih banyak dibaca, didengar, dan dipelajari adalah satu penghakiman yang akan dimulai oleh saya kepada kita bersama mengenai penghakiman ini. Apa efek dari penghakiman oleh Tuhan? Memang ada beberapa penghakiman Bapak Ibu Saudara, karena Allah kita ini adalah Allah yang omni justisia, maha adil, bukan hanya omnivora, maha baik. Maka dengan keadilannya juga ia menghakimi atau mengadili umat manusia. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai penghakiman di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan untuk penghakiman akhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saya percaya banyak orang beragama Kristen yang lebih banyak membaca, mengetahui, bahkan mungkin mempelajari hanya satu penghakiman ini. Tetapi mari kita telusuri dulu Bapak Ibu Saudara ya. Penghakiman ini menggunakan kata tahta. Ini berarti di dalam bahasa Yunani diterjemahkan tronos. Tronos inilah dari kata bahasa Yunani diserap oleh bahasa Inggris menjadi throne. Artinya tahta. Penghakiman ini adalah penghakiman tahta putih besar. Dan Tuhan Yesus sebagai hakimnya. Kejadiannya adalah terjadi setelah iblis ditangkap dan dilemparkan ke dalam lautan api untuk bertemu dengan antikristus dan nabi palsu. Itu dinyatakan dalam Wahyu 20 ayat 10. Yaitu satu ayat sebelum kita membaca ayat 11 tadi. Yang kedua, ini adalah orang-orang yang mati dibangkitkan dan orang-orang yang hidup menghadap kepada Tuhan. Yesus Kristus sebagai hakim. Dan sang hakim ini memegang dua jenis buku. Tapi isinya 3 buku Bapak Ibu Saudara. Saya ulang, 2 jenis buku tapi 3 jumlah buku ini. Jenis yang pertama adalah kitab perbuatan. Dan kita tahu hanya 2 jenis perbuatan. Tidak ada perbuatan setengah baik, setengah jahat. Tidak ada ya Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan tidak ada di tengah-tengah untuk itu. Kitab perbuatan yang dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kitab perbuatan baik dan kitab perbuatan jahat. Sedangkan satu kitab lain, berjenis lain, hanya satu kitab, yaitu kitab kehidupan kekal. Perlu saya jelaskan sedikit bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, berbicara kitab kehidupan ini banyak orang juga salah tafsir mengenai ketika Musa
meminta namanya dihapus dari kitab kehidupan ketika membela bangsa Israel untuk tidak dihukum oleh Allah Bapa ketika mereka menyembah berhala, yaitu anak lembu emas. Musa mengatakan, saya sajalah yang Tuhan hukum dengan menghapuskan nama saya dari kitab kehidupan. Itu tidak berbicara kitab kehidupan kekal. Karena itu bukan wewenang, hak, dan kuasa atas kitab itu dalam tangan Musa. Yang dimaksudkan oleh Musa, biarlah dia yang menerima hukuman mati. Bukan bangsa Israel. Yaitu dengan menghapus namanya dari kitab kehidupan sementara di dunia. Sedangkan di dalam Wahyu 20 yang kita baca ini ayat 11-15. Kitab kehidupan yang ada di sini adalah kitab kehidupan kekal. Dan orang-orang ini dihakimi menurut perbuatannya. Dan hasilnya kalau kita lihat, orang-orang dan tempatnya dilemparkan semuanya ke dalam lautan api kekal. Ini berbicara neraka. Kita tahu ini. Namun ada sebuah keanehan yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang. Ya, saya harapkan Bapak Ibu Saudara memperhatikan ya. Ayat 15. Walaupun sudah dihakimi dengan satu jenis kitab, yaitu kitab perbuatan, yang berisi dua kitab, yaitu kitab perbuatan baik, yang mencatat perbuatan-perbuatan baik orang yang dihakimi ini. Serta satunya lagi, yaitu kitab perbuatan jahat, yang berisi perbuatan-perbuatan jahat orang-orang yang dihakimi ini. Ternyata bukan kedua kitab itu yang menentukan nasib mereka yang kekal. Ayat 15 dari Wahyu 20 menyatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, maksudnya kitab kehidupan kekal itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini menunjukkan bahwa kitab kehidupan yang menentukan seseorang lolos dari penghukuman karena penghakiman tahta putih besar ini. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara rasanya aneh ya. Dan mungkin juga bagi kita semuanya. Yang dibukakan kitab jenis kitab perbuatan. Dengan dua kitab. Kitab perbuatan baik dan jahat. Tapi kenapa kitab kehidupan yang menentukan nasib orang-orang yang dihakimi di sini? Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Ada tiga hal penting dari penghakiman tahta putih besar ini atau Tronos ini. Yang pertama, waktunya adalah ini adalah menjelang bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Ini berarti penghakiman terakhir dunia. Dua, setelah iblis dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Tiga, ini adalah jelas. Bagi siapa? Kalau kita tidak mengerti ini, maka kita akan melibatkan diri di sini. Yaitu bagi orang-orang percaya Kristus. Kalau tidak mengerti bagian ini, akan memberikan diri terdaftar atau masuk di sini dalam pemikiran. Itu sebabnya banyak orang Kristen atau juga orang beragama Kristen yang begitu takut membaca bagian ini. Kenapa? Karena jelas mereka melihat kepada perbuatannya. Tapi di sini ternyata bukan perbuatan yang menentukan. Karena bukan kitab jenis perbuatan. Dengan dua kitab perbuatan jahat dan perbuatan baik yang menentukan. Ternyata yang menentukan adalah kitab kehidupan. Walaupun dia banyak berbuat baik dalam hidupnya. Tapi kalau namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan. Maka dia akan dilemparkan dalam lautan api neraka yang kekal. Ayat ini menyatakan. Semua yang dihakimi di sini tidak dijelaskan berapa banyak yang berbuat baik dan berbuat jahat. Tapi diingatkan nama mereka yang tidak ada dalam kitab kehidupan kekal ini sebagai kitab penentu. Karena penghakiman ini adalah penghakiman untuk keselamatan. Dan tidak ada seorang pun yang selamat di sini. Mereka dan tempatnya semuanya dilemparkan ke dalam lautan api. Dengan gambaran itu sebagai kematian yang kedua. Yaitu lautan api kekal.
ketika saya mengajar bagian ini bagi para pelayan Tuhan sebagai dasar keselamatan di dalam seri soteriologi, banyak orang-orang baik di gereja maupun di luar, perlu saudara tahu, sangat takut dengan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kenapa? Karena semua yang takut akan penghakiman ini pasti menempatkan dirinya di dalam penghakiman ini. Lalu muncul pertanyaan, untuk apa jadi percaya Kristus? Untuk apa jadi percaya Yesus yang sudah menyelamatkan kita, kalau pada akhirnya kita juga tidak ada nama dalam kitab kehidupan kekal dan dilemparkan ke dalam lautan api kekal, yaitu neraka, walaupun perbuatan baiknya banyak. Kenapa? Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Dan orang masuk neraka bukan karena perbuatan jahat, tapi karena beriman atau tidak pada Yesus Kristus Juru Selamat. Jelas ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus langsung waktu beliau datang ke dunia menggunakan tubuh manusia, yang menyatakan kepada Nikodemus ahli Taurat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18 memperingatkan, siapapun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ia telah berada di bawah hukuman. Artinya apa? Selama dia belum percaya, namanya tercatat dalam kitab kebinasaan, bukan dalam kitab kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami bagian ini, pertanyaannya, bagaimana nasib saudara dan saya kalau kita benar-benar telah percaya Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang sudah mati dan bangkit menebus kita dari segala dosa, dan kita telah dikuduskan oleh Roh Kudus dan telah menjadi anak-anak pilihannya. Bagaimana nasib kita? Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya hanya memahami, melihat, mempelajari bagian ini saja untuk penghakiman, maka kita akan terjebak pada hal yang saya katakan tadi. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya dalam channel kesayangan kita ini, apakah Pak Pendeta ada nggak penghakiman yang lain? Mari. Penghakiman ini, sebelum saya lanjut, ini adalah penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mengandalkan perbuatannya, mengandalkan amal salehnya, mengandalkan kehidupannya, kemampuan, kekuatannya untuk menyelamatkan diri dari lautan api neraka. Dan tidak seorang pun dapat lolos. Karena di luar Kristus, di luar iman kepadanya, tidak ada yang selamat. Kenapa? Karena beliau adalah juru selamat. Mari kita membuka bagian yang lain. Saya harapkan kita ikut memperhatikan bagian ini. Penghakiman yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Demikian saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu perbata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Saudara, perhatikan hasilnya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya melihat perbedaan yang nyata, kontras antara penghakiman di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 atau penghakiman tangkap putih besar atau Tronos dengan penghakiman atau pengadilan
yang ada di 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15, mari saya membuat menjadi jelas untuk kita bersama. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15 tidak dinyatakan di sini sebagai penghakiman. Ini adalah kursi pengadilan Kristus. KPK. Tuhan juga punya KPK ya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Indonesia ya, bukan hanya kita. Kursi pengadilan Kristus. Dan di dalam bahasa Yunani bukan tronos, tetapi bema. Penghakiman ini juga beda waktunya. Penghakiman ini terjadi pada saat pengangkatan di awan-awan yang permai. Ketika orang-orang percaya dalam program kasih karunia Allah. Angkat dan kemudian dihakimi atau diadili. Tepatnya demikian di awan-awan. Untuk mendapatkan upah atau pahala. Bukan untuk keselamatan mereka. Karena itu perbandingannya adalah demikian Bapak Ibu Saudaraku. Tolong perhatikan baik-baik. Di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 penghakiman terakhir atau tronos tata putih besar. Berbeda dengan bema yang di sini. Di 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Di 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Tidak dibuka kitab kehidupan. Hanya dibuka satu jenis kitab yang ada dua kitab. Yaitu kitab perbuatan baik dan jahat. Kedua, kalau di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 atau penghakiman akhir tronos. Dikatakan di sana, dinyatakan di sana, dijelaskan di sana. Api yang ada di sana, api neraka, api kekal. Bukan untuk menguji perbuatan mereka. Bukan untuk menguji diri mereka. Bukan. Tapi itulah api hukuman. Sedangkan di 1 Korintus 3, 11-15. Bukan berbicara api neraka. Api pengujian. Menguji perbuatan orang-orang percaya. Kalau perbuatannya baik dan tahan uji oleh api yang dibawa oleh Tuhan. Katakan dalam ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang. Orang percaya maksudnya yang sudah pasti selamat. Tahan uji. Dia akan mendapat upah. Tidak dikatakan keselamatan di sini. Karena memang orang percaya diselamatkan bukan karena perbuatannya. Tapi karena Tuhan menghitung dari imannya. Tuhan memberikan kepastian keselamatan karena imannya. Kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Kalau pekerjaannya terbakar. Apakah orangnya dibuang ke dalam lautan api neraka? Ayat 15 dengan indah menyatakan. Jika pekerjaan orang percaya terbakar oleh api pengujian. Bukan api penyucian ya. Api pengujian. Perbuatan itu ia akan menderita kerugian. Tidak dikatakan di dalam lautan api kekal. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Kenapa? Karena penghakiman ini bukan untuk keselamatan. Tetapi untuk pembagian. Kompensasi pahala atau upah. Atas perbuatan orang-orang percaya. Ya. Tapi Pak Pendeta ada ayat itu di situ menyatakan seperti dari dalam api. Berarti keluar dia dari api. Kata seperti. Bukan keluar dari dalam api. Seperti artinya ia mendapat malu. Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah melihat perbedaan ini? Ketika saya mengajar di beberapa gereja dan beberapa tempat pelayanan. Ministry juga. Ya, baik dalam diskusi maupun pembelajaran langsung. Untuk persiapan mereka sebagai para pelayan Tuhan. Mereka sebelum saya berikan yang 1 Korintus 3, 11-15. Mereka penuh dengan ketakutan dan berkata, kami ada di dalam Wahyu 20, 11-15. Tapi, bagaimana membuktikan bahwa 1 Korintus pasal 3 ini, ayat 11-15 ini adalah untuk orang-orang percaya. Mari kita lihat konteksnya Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Korintus pasal 1, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes saudara kita. Ini pengirim surat. Kepada siapa ditujukan? Ayat 2 perhatikan Bapak Ibu. Kepada jemaat Allah di Korintus. Jadi bema penghakiman di 1 Korintus pasal 3 11-15 itu untuk jemaat Allah.
Beda dengan yang di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Itu bukan untuk jemaat Allah. Itu untuk semua orang-orang tidak percaya, orang-orang berdosa dari zaman Adam sampai zaman akhir. Beda Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan di sana, maaf, ya, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jelas. Ini setara, paralel, konteks dengan Ibrani 10 ayat 10. Yang menyatakan kepada orang-orang Ibrani Kristen. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jelas untuk jemaat yang telah dikuduskan. Dan yang dipanggil atau disebut menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat. Berarti juga ada bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka, maksudnya ya Tuhan bagi jemaat di Korintus dan juga Tuhan kita. Apakah Bapak, Ibu, Saudara masih takut? Saya mendapati banyak orang beragama Kristen masih takut dengan penghakiman sebelum mereka memahami 1 Korintus pasal 3 atau pertama Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Nah, apakah kita harus memilih? Bukan pilihan kita berada di mana. Yang menentukan adalah iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita sudah beriman bahwa Ia telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita telah ditebus dari segala dosa oleh karena penebusan dalam darahnya. Dan kita telah diampuni oleh karena pencurahan darahnya. Sehingga segala dosa kita tidak lagi menjadi hukuman bagi kita. Untuk keselamatan kekal, maka penghakiman bagi kita adalah bukan untuk keselamatan. Tapi untuk mahkota kehidupan, mahkota kekal, mahkota kebenaran. Penghargaan atas perbuatan kita yang benar, baik, dan sejati. Seri yang lalu Bapak, Ibu, Saudara sudah dengar perbedaan antara anugerah Allah bagi kita dan pahala dari Allah untuk kita. Yaitu anugerah Allah menyelamatkan kita, sedangkan kita berbuat baik untuk mendapatkan pahala. Inilah yang akan terjadi pada saat penghakiman bagi kita. Orang-orang kudus, orang-orang percaya milik Tuhan, orang-orang Kristen, yaitu masuk dalam penghakiman. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15, yaitu bema tidak masuk ke dalam penghakiman di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, yaitu penghakiman akhir yang dinyatakan di sana bagi orang-orang tidak percaya mereka, yaitu Tronos. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah memahami bagian ini, harusnya kita lebih termotivasi bahwa meskipun kita telah diselamatkan kekal, tapi masih ada janji upah kekal, mahkota kekal, pahala kekal bagi kita. Maka mari saya ajak kita semua, mari kita berbuat baik. Karena itu berguna bagi kita, berguna bagi manusia, berguna juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya membacakan pengutusan ini dari perbedaan antara penghakiman Tronos bagi orang-orang tidak percaya yang ada di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, yang akhirnya mereka dibuang ke dalam lautan api neraka. Berbeda dengan kita, penghakiman bema, pengadilan bema, kursi pengadilan Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Maka marilah saya mengajak kita seperti yang ada di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar. Perkataan yang mana? Yang ayat 5 sampai 7. Bahwa kita telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Kita telah diberi kepastian keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kita telah menerima kebaikan Allah. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah. Saya ulang. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, artinya sudah menerima kasih karunia keselamatan dari Allah, sungguh-sungguh
berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia lain. Dan juga bagi kita, orang percaya yang akan menerima upah di dalam pengadilan yang bernama Bema, kursi pengadilan Kristus. Ketika kita terangkat untuk menempati sorga yang kekal. Demikian Bapak Ibu Saudara, perbedaan dua penghakiman ini. Tidak usah takut lagi bagi saudara yang percaya. Justru harus lebih berani menggunakan waktu hidup ini. Mari kita berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Berpikir yang kudus, berkata yang kudus, dan berbuat yang kudus. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Karena semua itu, perbuatan kita akan diadili. Dan berbahagialah kita apabila Tuhan mendapati. Apabila kita pun mendapati perbuatan kita seperti emas, perak, batu permata. Bukan seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Mari kita motivasi diri kita dengan kasih Tuhan. Selamat berbuat baik, selamat berbuat kudus, selamat berbuat benar. Untuk kita semua, karena kita akan mendapatkan upah pahala kekal kita di dalam kursi pengadilan Kristus atau Bema. Tuhan Yesus memberkati. Amin.